Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. 2 jam? Orang dewasa secara alami cukup kuat. Tetapi tugas ini telah diambil oleh lebih dari 60 orang kuat sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka yang berhasil, bahkan sebagian besar, bahkan sosok jalan bayangan. Aku tidak bisa menangkapnya. Itu karena lawan datang dan pergi tanpa jejak, sehingga penyelesaian tugas sulit ini mencapai bintang 5. Su yang tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya, "Oke, Paman menunggu kabar baik saya. Anda mungkin harus bekerja sedikit lembur malam ini, karena ketika saya kembali dari tugas, Anda seharusnya sudah libur." Begitu suara itu turun, Su Yang dan Xiaohua meninggalkan ruangan dalam beberapa saat gemetar. "Tuan, Anda benar-benar yakin untuk menyelesaikan tugas ini dalam waktu 2 jam. Dikatakan bahwa kecepatan teknik tubuh Dao bayangan luar biasa. Kalau begitu aku tidak yakin akan hal ini. Tapi selama kita bisa bertemu pria yang melakukan kejahatan itu, aku akan 100% yakin untuk menaklukkannya." Itu adalah malam yang gelap dan berangin. Tidak ada sosok di jalan secara bertahap, Su Yang dan Xiaohua masih mondar-mandir di jalan mencari mereka. "Tuan, saya sedikit takut. Ini pertama kalinya saya masih nongkrong di jalan malam ini." Su Yang tersenyum dan mengusap kepala anak itu, "Jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu bersamaku." Mungkin benar-benar beruntung, setelah hampir 1 jam mengembara dan menjelajah, mereka berdua akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang pencuri bayangan. Di luar angkasa, kekuatan dewa, yang hanya dimiliki oleh orang kuat lainnya, juga ditangkap oleh Su Yang. Aku ingin melihat kemana tujuanmu hari ini." Kecepatan Su Yang meningkat menjadi ekstrim dalam sekejap. Tetapi justru karena ini, pihak lain memperhatikan pelacakan Su Yang dan mempercepat kecepatannya pada saat bersamaan. Namun, kekuatan syura di tubuh Su Yang tidak sebanding dengan pria itu, begitu dia harus mengunci arah kekuatan mentalnya, dia pasti akan menemui ajal. "Nak, jangan sia-siakan energimu. Awasi aku. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak ada kesempatan untuk kabur." Siluet dengan jubah di tubuhnya sepertinya merasakan tekanan mental yang kuat dari belakang, dan menjadi gila untuk meningkatkan kecepatannya. Kali ini Su Yang tidak memiliki niat untuk melepaskannya. Dia melihat alisnya sedikit terangkat, dan ada aura hitam tirani yang tak tertandingi di tubuhnya, yang pecah dalam sekejap, dan hanya satu wajah yang jatuh dari langit untuk mengunci orang target sepenuhnya. Di mana harus melarikan diri? Fei Shen melakukan tendangan voli. Jejak kaki Su Yang yang besar meledak di belakang orang yang menjadi sasaran, tetapi adegan berikutnya mengejutkan Su Yang. "Saya melihat sosok yang ditembak sendiri di depan saya ternyata adalah seorang gadis kecil. Melihat lebih dekat, bukankah ini adik perempuannya sendiri? Nani?" Xiao Tuan-Tuan tidak menderita luka serius. Tiba-tiba matanya yang besar berkedip, disertai dengan tatapan polos, menyeka air mata di Su Yang, dan kemudian mulai menjual kehidupan kanibal dan keluar dari tubuh bagian atas drama. Sayang sekali Su Yang tahu terlalu banyak tentang adik perempuannya yang unik. Lihat saja dia untuk mengetahui apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Dia bahkan tidak ingin membiarkan lawannya pergi. Dengan lambaian tangannya yang besar, dia meraih Xiao Tuan-Tuan dengan erat di pelukannya. "Kamu tidak dapat menemukan tempat untuk menginjak sepatu besi. Tidak perlu susah payah untuk menemukanmu. Aku menemukanmu begitu mudah, pangsit kecil." Dengan mengatakan itu, Su Yang masih mencubit wajah gadis itu dengan wajah merah jambu yang melengking, yang masih terasa sangat sensitif. Segera, Xiaohua juga mengikuti, tetapi ketika dia melihat gadis kecil yang aneh berjubah di pelukan Su Yang, Xiaohua juga terkejut. "Tuan, mungkinkah ini pencuri bayangan yang akan kita tangkap?" Su Yang menjulurkan lidahnya tanpa daya, "Bukankah begitu? Kalau begitu, haruskah kita kembali ke hidup kita sekarang?" Su Yang menghela nafas, "Xiaohua, kita mungkin tidak bisa mendapatkan 500 emas. Apakah kamu ingat cerita yang saya ceritakan kepada kedua orang itu pada siang hari?" Mata besar Xiaohua berkedip dan mengangguk, "Mungkinkah gadis kecil ini juga pasanganmu di dunia nyata?"
Ya, dia adalah adik baptisku Xiao Tuan-Tuan. Kelompok yang luar biasa. Aku penyihir terbang nomor 1 di kerajaan Tuhan. Su yang membuat isyarat tak berdaya dengan menyeka keringat, ayo, saya bisa menaklukkan Anda dengan satu tangan di dua tangan Anda. Jika bukan karena kecepatan Anda, saya akan ditangkap sejak lama. Jangan katakan apa saja, ulanglah dengan adikku. Tunggu sebentar, aku ingin membawa peti harta karunku. Su Yang dan Xiaohua saling memandang, keduanya terkejut. Namun, kelompok kecil ini tahu betul bahwa pria di depannya jauh lebih kuat daripada miliknya, dan bahkan jika dia ingin lari, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Hari ini dia dianggap mati, tapi bagaimanapun juga, hartanya peti yang telah menyimpan banyak waktu, tidak boleh dibuang begitu saja. Jadi di bawah kepemimpinan Xiao Tuan-Tuan, Su Yang dan Xiaohua mengikuti gadis ini ke bentengnya, benar saja. Ada peti harta karun emas yang penuh dengan harta emas dan perak di dalamnya. Ya Tuhan, aku tidak bisa menyangka kalian gadis bisa rajin. Melihatmu begitu kaya, aku memutuskan untuk tidak membawamu kembali ke tempat misi, tapi sebagai syarat, kamu akan mengikuti kami mulai hari ini. Penyihir kecil terbang memandang Su Yang dengan ekspresi terkejut, matanya yang besar berkedip, tapi kali ini dia tidak merasakan aura sedikit pun di mata Su Yang. Tapi dia merasa seperti anggota keluarga yang sangat nyaman. Mengapa Anda merasa seperti ini? Gadis kecil itu tidak mengerti, tetapi dia mengangguk secara naluriah. Sejak saat itu, Su Yang mendapatkan keuntungan besar lainnya malam ini, tidak hanya menemukan Xiao Tuan-Tuan, tetapi juga secara pribadi menerima lemari besi kecilnya. Sejauh ini, tim Su Yang tidak perlu mengkhawatirkan uang lagi. Xiaohua hanya menghitungnya nilai total dari perbendaharaan kecil Xiao Tuan-Tuan hanya 5.000 emas, yang jauh lebih hemat biaya daripada tugas-tugas itu. Keesokan paginya, setelah melaporkan surat itu kembali ke rumah Duk, bocah lelaki Long Kun datang ke pijakan Su Yang. Ketika dia melihat seorang gadis kecil seperti Tuan-Tuan di samping Su Yang, dia juga terkejut. Bagaimana situasinya? Jangan bilang, gadis kecil ini juga salah satu target yang kamu cari? Su Yang tersenyum dan mengangguk, ya, di dunia nyata, gadis kecil ini biasanya mengganggu Anda. Yang lebih penting adalah setiap kali kami menghadapi bahaya, Anda yang pertama berdiri di depan. Lindungi adikku. Long Kun menggali hidungnya dan memberi Su Yang tatapan putih, kamu tidak bisa menulis buku di tubuh ini. Kamu benar-benar buta. Alasan mengapa saya datang begitu awal hari ini adalah untuk memberitahu Anda tentang berita besar. Long Kun berkata dan memberikan Su Yang sesuatu yang mirip dengan surat undangan. Ini tiket ke upacara besar berdoa. Su Yang tertegun sejenak, apa upacara berdoa untuk roh? Singkatnya, ini adalah pertemuan pemberkatan bangsawan tahunan di Kerajaan Dewa. Mereka yang berpartisipasi dalam acara ini adalah semua tokoh tingkat tinggi di Kerajaan Dewa yang memiliki gelar bangsawan. Saat ini, anggota keluarga kerajaan dari kerajaan para dewa juga akan tampil secara pribadi. Saya pikir karena Anda telah memikirkan untuk menemukan pasangan, mungkin upacara berdoa untuk roh ini dapat membantu Anda. Su Yang menepuk bahu Long Kun dengan heran. Awalnya, saya pikir Anda seorang pria, tetapi sekarang saya telah menemukan kekuatan Anda. Jika Anda adalah seorang teman, Anda hampir tidak bisa melakukannya. Long Kun menatap Su Yang dengan wajah pucat, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan penghargaan dari orang lain. Katakanlah 1 bulan adalah 1 bulan, kalian tidak perlu menamparku, tuanku tidak makan set ini sama sekali. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Su Yang telah memikirkan konsumsi sekarang karena dia punya uang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengganti rumah kayu sederhana ini. Awalnya, Su Yang ingin menjual rumah secara langsung, tetapi ketika Xiaohua bersikeras, dia menyimpannya. Dalam kata-kata Xiaohua, rumah ini berisi kenangan masa lalu. Karena semua orang tidak kekurangan uang sekarang, tidak perlu menjual rumah ini. Su Yang mendengarkan saran Xiaohua dan mengangguk. Adapun rumah baru, itu adalah halaman independen dengan lingkungan yang relatif elegan di sisi jalan di bawah pengenalan Long Kun. Halaman ini juga merupakan tempat di mana Anda harus memiliki gelar status bangsawan agar memenuhi syarat untuk tinggal. Setelah check-in, pijakan resmi pertama Su Yang di negara para dewa fantasi akhirnya selesai. Lingkungan ruangan ini sangat elegan, dan skalanya juga besar,
setidaknya memenuhi janji Su Yang kepada Xiaohua, dan akhirnya bisa membuatnya menjalani kehidupan yang baik. Setelah mengerjakan rumah, Su Yang secara terpisah mengalokasikan 500 koin emas untuk Xiaohua sebagai uang sakunya. Pada saat yang sama, dia membeli kostum mewah untuk gadis ini. Hal yang paling penting adalah Su Yang, dengan bantuan Long Kun, memberi Xiaohua gelar yang sangat mulia. Selain itu, dia membeli toko untuk Xiaohua di area utama jalan utama kerajaan dewa, sehingga bahkan jika Su Yang pergi nanti, Xiaohua dapat menambah kebutuhan rumah tangga tanpa menjahit. Dapat dikatakan bahwa kedatangan Su Yang telah sepenuhnya mengubah nasib pelayan Xiaohua. Biarkan dia berubah dari status pelayan paling rendah di kerajaan Tuhan menjadi wanita bangsawan dari kelas atas. Tetapi bagi Xiaohua, benda-benda eksternal ini tampaknya kurang penting. Selama dia bisa mengikuti sisi Su Yang, dia bahagia. 3 hari kemudian, kebaktian doa akhirnya dimulai. Su Yang membawa timnya ke rumah Adipati Long Kun, dan sebagai tamu istimewa rumah Adipati, dia memenuhi syarat untuk mengikuti pertemuan doa. Tempat pertemuan doa ini adalah di Royal Sacrificial Garden of the Kingdom of Gods. Berdoa sendiri adalah cara lain untuk mengucapkan pengorbanan. Hanya saja berbeda dengan upacara pengorbanan biasa. Untuk pertama kalinya, pertemuan doa diikuti oleh anggota kerajaan, dan kedua, hanya terbuka untuk para bangsawan di kerajaan Tuhan, dan itu bisa dianggap sebagai media untuk pertukaran antara kekuatan utama para bangsawan. Sebelum memasuki tempat tersebut, semua orang tidak duduk untuk pertama kalinya, tetapi mengobrol satu sama lain untuk mempromosikan perasaan di halaman yang luas ini. Dari awal sampai akhir, Su Yang hanya bersama timnya, meskipun Long Kun adalah tuan muda dari Dukes Menshan, dia tampaknya tidak tertarik dengan interaksi seperti ini di fasad. Kubilang, ada begitu banyak wanita bangsawan muda di kerajaan dewa, tidak ada yang bisa kamu lihat. Long Kun menggigil secara naluriah, saya tidak tertarik dengan komunikasi palsu semacam ini. Jika bukan karena status saya sebagai putra seorang adipati, saya kira mereka tidak akan melihat saya lebih banyak. Saya harus mengatakan bahwa Long Kun ini benar-benar pertunjukan di mata Su Yang. Dia hanya menggunakan kesenangan yang dangkal untuk menyamarkan dirinya sendiri, dia yang sebenarnya memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang duniawi. Ayo, lihat kembar 5 di sana. Saat ini ada 5 bunga emas terpanas di lingkaran bangsawan kerajaan Tuhan. Begitu suara Long Kun jatuh, mata Su Yang tertarik oleh 5 bunga emas. Melihat dengan mantap, kelima gadis itu bukanlah yang lain, mereka adalah 5 murid kaisar wanita di dunia nyata, Han Yue Xiaohua. Itu adalah 5 cucu dari penguasa pelindung kerajaan dewa, bangsawan tertinggi yang benar-benar berstatus klan kerajaan. Selain itu, kelima gadis ini secara alami cantik dan kuat, dan mereka semua adalah target dari perusahaan bangsawan utama. Di kota kerajaan, Su Yang sedikit tersenyum, dapatkah saya mengatakan bahwa mereka berlima juga salah satu mitra saya? Semua orang di Xiaohua terkejut ketika mereka mendengar ini. Kali ini bahkan Xiao Tuan-Tuan tidak bisa duduk diam, dan tidak bisa membantu tetapi mendekati Su Yang, berpura-pura menjadi ganas. Aku berkata, kalian benar-benar tidak membiarkannya pergi. Jangan khawatir, banyak gadis. Su Yang buru-buru mengangkat bahu dan mentangkan tangannya, kita semua hanya pasangan. Tapi meski begitu, saya pikir saya perlu bertindak. Melihat Su Yang meluruskan setelannya yang rapi dan memegang segelas anggur merah, dia meninggalkan timnya sebelumnya dan bergerak menuju Hanwei Vive Little Flowers. Hei, bagaimana menurutku pria ini membohongi kita dengan mengarang cerita? Dia sama sekali bukan pengunjung dari dunia lain, hanya untuk menjemput perempuan. Long Kun menatap punggung Su Yang dengan ganas dengan ekspresi gelap di wajahnya, dan bergumam kepada Xiao Tuan-Tuan dan Xiaohua. Mendengarkanmu, aku merasakan hal yang sama. Lupakan, mari kita lihat apa yang orang ini miliki pada akhirnya. Jika dia benar-benar bisa memenangkan 5 kuntum ini dengan mudah, itu berarti tebakanmu 80% benar. Orang ini hanya seorang emosional pembohong. Xiao Tuan-Tuan menahan gelombang ini, tetapi Xiaohua sangat percaya diri pada tuan mudanya. Ini adalah bunga hardware kerajaan dewa. Halo semuanya. Nama saya Ayang. Saya senang bertemu dengan Anda. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Su Yang masih sangat tampan, bahkan berdiri di lingkaran putra bangsawan teratas, dia terlihat sangat luar biasa,
dan yang lebih penting, betapa kuatnya kekuatan ilahinya sendiri, jenis temperamen yang dia pancarkan, orang-orang ini tidak bisa dibandingkan. Saat mereka menuangkan ke dalam visi Wu Xiaohua, kelima gadis itu jelas menjadi sangat bersemangat. Tentu saja, semburan dingin di sekelilingnya juga berangsur-angsur melonjak dari para pangeran bangsawan ini, dan Su yang tampaknya menjadi sasaran kritik publik. Pangeran ini sedikit tidak berwajah dan tidak tahu siapa yang mulia. Su yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saya hanya penjaga pintu di Dukas Menshan. Ternyata dia penjaga pintu rumah Adipati. Dia benar-benar muda dan menjanjikan. Su Yang. Saya harus mengatakan bahwa begitu gadis ini menjadi tertarik pada laki-laki, bahkan jika dia hanya penjaga yang sepele, dia akan penuh pesona. Hehe, cuma penjaga pintu. Kodok mau makan daging angsa. Pada saat ini, seorang pria muda aristokrat dengan setelan perak berjalan, kata-katanya penuh penghinaan. Orang ini adalah cucu Tailong, panglima perang kerajaan dewa. Bernama Teddy. Teddy ini sendiri tidak memiliki kemampuan, tetapi kakeknya, Tirone, adalah Valkyrie teratas di seluruh kerajaan dewa. Itu adalah eksistensi tingkat tertinggi di antara para pejuang, dan dianggap sebagai kepercayaan seperti dewa oleh semua prajurit di kerajaan dewa. Ling Yao dalam kehidupan ini adalah murid dari prajurit besar Tailong ini. Presiden Teddy. Benar saja, begitu orang ini muncul, para bangsawan di sekitarnya langsung menjadi gerhana, dan mereka mundur secara sadar. Beberapa wanita bangsawan, jadi siapa saja bisa berhubungan dengan mereka? Saya bilang kalian semua berperan sebagai pelindung bunga. Kenapa kamu kembali saat dibutuhkan? Jelas, apa yang dikatakan orang ini semuanya ditujukan pada Su Yang. Tidak bisa membantu tetapi juga menyebabkan ketidakpuasan dengan Wu Xiaohua. Namun, semua yang hadir tahu bahwa tidak ada yang berani berbicara keras dengan identitas pria ini. Hehe, apa maksudmu, kamu kodoknya? Su Yang memiliki caranya sendiri untuk menghadapi orang semacam ini, yaitu serangan balik yang tangguh dan wajah yang kuat. Apakah kamu bicara denganku? Teddy terbiasa memanjakan diri pada hari-hari biasa melihat seluruh kerajaan Tuhan, beberapa orang berani berbicara dengannya seperti ini. Terlebih lagi, pada acara penting seperti konferensi doa roh, menghadapi diri Anda sendiri di depan banyak orang, dengan karakter Teddy yang tidak patuh hukum, mustahil untuk memaafkan Su Yang dengan mudah. Maaf, aku tidak terlalu mengenalmu, tapi aku tidak suka kodok. Jika kamu punya kerabat dengannya, tolong menjauhlah dariku. Kata-kata Su Yang tiba-tiba 7 poin dan 3 poin lucu, dan tidak bisa membantu menghibur semua orang di sekitarnya. Wu Xiaohua tidak memiliki banyak keraguan. Para suster yang memiliki kesan yang baik tentang Su Yang tertawa terbahak-bahak, tetapi saudara-saudara bangsawan di sekitarnya jelas menahan senyum mereka. Kamu ingin mati? Teddy tidak berniat untuk terus memanjakan Su Yang, dan dia tidak ragu untuk melepaskan nafas prajuritnya yang kuat. Dalam sekejap, kekuatan yang meledak di sekitar Teddy memblokir semua bangsawan muda di sekitarnya. Pada saat yang sama, pedang Qi bergegas menuju Su Yang di belakangnya tanpa peringatan. Tuan, hati-hati! Xiaohua dan yang lainnya meneriakkan Su Yang untuk pertama kalinya, tetapi yang mengejutkan semua orang, saat energi pedang yang sangat ganas ini menyentuh tubuh Su Yang, itu sangat tidak terlihat. Apa? Yang paling terkejut adalah Teddy sendiri. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak melihat sedikit pun orang yang mampu meluluhkan habis-habisan pendekar pedang yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Apakah kamu terkejut? Atau apakah kamu pikir kamu bertanggung jawab atas segala sesuatu di dunia ini? Kamu adalah keberadaan yang paling tidak berharga di mataku. Mengatakan bahwa kamu adalah katak berarti memuji kamu. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelas anggur di tangan Teddy tiba-tiba pecah, dan anggur merah memercik ke seluruh jas peraknya. Su Yang menggunakan metode ini untuk memperingatkan pihak lain. Di kerajaan dewa, semuanya bergantung pada kekuatan. Jika lain kali aku melihatmu dengan mudah menyusahkan siapapun, aku tidak keberatan mengubah anggur merah ini menjadi genangan darah. Setelah mengatakan ini, Su Yang dengan anggun mengangkat gelas anggur kelima bunga emas di depannya, dan kemudian kembali ke arah timnya dengan mudah. Wow!
Aku tidak melihat anakmu masih memiliki tulang punggung seperti itu, berani menghadapi cucu Teddy dari perwira dewa bela diri. Apa kau tahu apa yang paling aku kagumi darinya? Itu bukan asalnya, kesombongannya, tapi namanya. Tentu saja semua orang tidak mengerti, Su yang mengatakan lelucon dingin ini, tetapi Su yang sendiri memang sedang dalam suasana hati yang baik. Segera pertemuan doa secara resmi dimulai, dan anggota keluarga kerajaan-kerajaan Allah muncul satu demi satu. Tapi yang benar-benar membuat pemandangan itu benar-benar mendidih adalah gaun emas di antara anggota keluarga kerajaan, dengan siluet yang sangat mewah. Putri Suci. Orang suci kerajaan Allah. Itu juga merupakan inkarnasi dari Dewi yang paling dikagumi oleh dunia, dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan ketuhanan yang paling kuat di antara para wanita di kerajaan para dewa. Bahkan ada bagian dari naluri malaikat legendaris. Tidak ada yang bisa melihat wajah asli dari orang suci itu. Yang disebut pertemuan doa sebenarnya menggunakan kekuatan ilahi sebagai media untuk mengumpulkan kekuatan iman untuk berdoa bagi semua makhluk di seluruh kerajaan dewa. Hoho, wanita ini sangat berpengaruh, bagaimana perasaanku bahwa raja kerajaan Tuhan tidak sekuat pengaruh gadis ini. Long Kun mengacungkan jempol ke Su Yang, kamu benar tentang ini. Di hati orang-orang kerajaan dewa, putri para dewa adalah simbol sejati negara ini. Segera setelah itu, raja kerajaan dewa secara pribadi maju untuk mengucapkan kata-kata sopan, dan kemudian mulai mengumpulkan kekuatan dari semua makhluk. Tentu saja, yang disebut kekuatan makhluk hidup adalah kekuatan ilahi dari para bangsawan yang datang ke konferensi tersebut. Tepat saat Putri Roh Kudus hendak mengambil gambar, tekanan tak berdaya dan kuat tiba-tiba jatuh di langit. Su yang mengerutkan kening secara naluriah, karena dia mencium bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam fluktuasi aura khusus di langit ini. Lebih penting lagi, Su yang sangat akrab dengan nafas ini. Ada apa? Soalnya, awan di langit sepertinya sudah berubah warna. Ekspresi Long Kun, Xia Hua dan yang lainnya langsung menjadi sangat ketakutan. Tidak, dapatkah dikatakan bahwa orang-orang dari negara api memilih untuk menembak saat ini hari ini? Negara api? Mengapa negara api lain muncul lagi? Bukankah negara dewa satu-satunya negara dalam ilusi ini? Ya, negara api, yang bertentangan dengan kerajaan dewa, juga disebut kerajaan iblis. Itu selalu menjadi lawan terbesar kerajaan dewa. Dikatakan bahwa Raja Negara Api adalah dewa iblis besar yang paling menakutkan di dunia. Setiap beberapa dekade, negara mereka akan melancarkan perang perbatasan melawan negara dewa, dengan skala yang berbeda-beda. Setiap kali perang terjadi diluncurkan, akan ada masalah. Yang kuat dari kerajaan para dewa muda telah jatuh. Tapi mereka tidak pernah mencapai gagasan raja para dewa. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Segera, awan hitam di langit menutupi langit dengan padat, dan di antara awan yang tak berujung, suara yang sangat keras mengguncang langit. Murid Su yang menembus puncak awan, dan dengan cepat melihat garis besar orang itu. Haha, semut kerajaan Tuhan. Aku adalah Pangeran Yun Jingmen dari kerajaan burung walet. Hari ini aku ingin melihat wajah tak tertandingi dari putri-putri kerajaan Tuhan. Kau seharusnya tidak keberatan? Menodai keagungan sang putri? Tidak lebih dari memprovokasi seluruh kerajaan Tuhan. Berani? Mungkinkah kamu, putri tertua Roh Kudus, dapat menghujat dengan cara jahat? Ayo, ambillah untukku. Raja kerajaan dewa secara pribadi memerintahkan. Pada saat yang sama, sosok Ling Yao muncul kembali di belakang anggota tentara bayaran kerajaan. Sial, wanita itu benar-benar bergegas. Long Kun melirik Su Yang dengan sengaja atau tidak sengaja, ini adalah kesempatan langka baginya untuk menguji Su Yang. Jika semuanya seperti yang dikatakan Su Yang, dan orang-orang ini adalah rekannya di dunia nyata, maka Su Yang pasti tidak akan menyaksikan wakil komandan tentara bayaran kerajaan dalam bahaya. Benar saja, Su Yang tidak mengecewakan Long Kun. Tidak butuh waktu lama bagi Su Yang untuk naik ke langit untuk pertama kalinya setelah merasakan kekuatan lawan yang kuat. Gemuruh. Aura hitam yang sangat kuat sangat luar biasa. Mengunci nafas Ling Yao tanpa memihak, orang ini akan terluka parah hanya dengan penglihatan. Ini adalah saat kritis. Su Yang muncul di depan Ling Yao, dan di antara mengangkat tangannya, kekuatan tirani yang tak tertandingi menyerang, dan dengan kekuatannya sendiri,
Dia terbang dengan Raja Api di atas 9 langit. Ya Tuhan, pria itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana tepatnya dia ada? Apakah dia hanya penjaga pintu di Dukas Mensah?